Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam seri video mata kuliah optimisasi. Masih dengan saya, Andri dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar model matematis, termasuk juga ada pengenalan notasi-notasi yang digunakan di dalam model matematis. Pada video kali ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara kita untuk bisa melakukan formulasi model matematis berdasarkan studi kasus yang diberikan. Baik, kita mulai. Baik, ini adalah episode ketiga dari seri mata kuliah optimisasi, di mana di video sebelumnya kita juga sudah sempat bahas bagaimana tahapan-tahapan formulasi model matematis. Di mana yang pertama nanti kita tentukan dulu variabel keputusan, kemudian kita tentukan fungsi tujuan, dan juga kita akan bentuk fungsi batasan yang ada. Ini adalah logika supply dan demand yang sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian ini ada tabel linear programming dan juga ada notasi-notasi. Kemudian ada model matematis dari linear programming yang sebenarnya ini bisa kita buat secara lebih mudah sebagai contoh ya. Sebagai contohnya, fungsi tujuan nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi kita notasikan sebagai huruf Z. Z sama dengan C1X1 plus C2X2 sampai seterusnya CNXN. X1 sampai XN adalah variabel keputusan. Kemudian C1 sampai CN adalah menunjukkan seberapa besar dampak yang dihasilkan dari penambahan atau pengurangan nilai X1 sampai XN terhadap nilai Z. Kemudian ada beberapa fungsi batasan di mana kapasitas yang dimiliki dari setiap batasan dinotasikan dengan nilai B1 sampai B ke M. Kemudian A11 sampai A1 ke N ini menunjukkan seberapa besar nilai kontribusi dari sumber terhadap demand tertentu. Kemudian yang paling bawah ada fungsi batasan non-negatif. Ini karena apa? Kita membutuhkan ini karena biasanya nanti variabel keputusan itu yang kita cari tahu biasanya akan berada dalam sesuatu yang real. Nah, real itu biasanya lebih dari 0. Jadi kita butuh pembatas non-negatif. Baik itu kondisi maksimasi maupun minimasi. Baik, kita langsung lanjut ke contoh studi kasusnya. Jadi ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi 3 jenis produk 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan dia memiliki bahan baku 2 macam, yaitu bahan A dan bahan B, di mana masing-masing tersedia 4.000 dan 6.000 unit. Untuk penggunaan bahan bakunya, Anda bisa lihat ke tabel. Untuk produk tipe 1 itu membutuhkan bahan baku A sebanyak 2 dan membutuhkan bahan baku B sebanyak 4. Untuk memproduksi 1 unit produk tipe 2 membutuhkan bahan baku A sejumlah 3, bahan baku B sejumlah 2. Begitu juga untuk memproduksi 1 unit produk tipe 3 itu membutuhkan bahan baku A sebanyak 5, bahan baku B sebanyak 7. Nah, kemudian ada ketentuan lain juga bahwa permintaan pasar dari masing-masing produk adalah 200 unit untuk produk 1, 200 unit untuk produk 2, dan 150 unit untuk produk 3. Kemudian ada ketentuan lain, yaitu perbandingan jumlah produksi dari ketiga jenis produk harus 3 banding 2 banding 5.
Kemudian di bawah adalah misalkan keuntungan per unit untuk produk 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 30.000, 20.000, dan 50.000. Nah, pertanyaannya adalah formulasikan masalah ini dalam model linear programming untuk menentukan keuntungan maksimum. Kita kembali ke langkah penyelesaian awal dahulu. Pertama adalah kita definisikan dulu variabel keputusannya. Di sini variabel keputusan adalah nilai yang kita mau cari untuk bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Nah, di sini pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau kita cari adalah berapa keputusan produk 1, produk 2, dan produk 3 yang harus dihasilkan. Nah, maka di sini kita bisa tulis bahwa sebenarnya menjadi keputusan atau yang akan diputuskan di dalam permasalahan optimisasi ini adalah berapa jenis produk 1, produk 2, dan produk 3 yang dihasilkan. Atau kita bisa notasikan ini ke dalam variabel yaitu X1, kemudian ada X2 dan X3. Di mana X1 nanti akan merepresentasikan berapa jumlah produk tipe 1, X2 berapa jumlah produk tipe 2, dan X3 merepresentasikan berapa jumlah produk tipe 3. Kemudian langkah selanjutnya, ini berarti sudah kita lewati tahap ini, kemudian kita definisikan fungsi tujuan. Kita cek kembali masalah yang ada di sini. Di paling bawah di sana disampaikan bahwa formulasikan masalah ini dalam model linear programming untuk menentukan keuntungan maksimum. Artinya masalahnya adalah kita mau cari tahu berapa nilai X1, X2, X3 untuk bisa menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, maka di sini kriterianya adalah kriteria maksimasi. Nah, di notasi formulasi matematika, nanti nilai fungsi atau fungsi tujuan kita notasikan dalam huruf Z. Jadi karena ini adalah fungsi maksimasi, maka kita tulis dulu bahwa ini adalah max Z sama dengan. Nah, tentu harus ada fungsi matematisnya. Fungsinya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, kita lihat keuntungan per unitnya beda-beda. Jadi untuk produk 1 30.000, produk 2 20.000, dan produk 3 50.000. Jelas total keuntungan akan tergantung pada berapa jumlah produk yang dihasilkan. Jadi total keuntungan adalah keuntungan per unit dikali dengan total unit yang dihasilkan. Maka formulasinya adalah 30.000 kali X1 ditambah 20.000 kali X2 ditambah 50.000 kali X3 sama dengan Z, maksimasi Z. Nah, untuk mempersingkat penulisan, jadi bisa juga kita bisa tulis di sini 30 X1 ditambah 20 X2 ditambah 50 X3. Tapi diberi keterangan bahwa ini adalah dalam ribu rupiah. Oke.
Nah, ini kita sudah definisikan fungsi tujuan. Jadi nanti yang mau kita cari adalah variabel keputusan yang kemudian bisa membawa kita untuk bisa menghasilkan nilai Z yang maksimal. Oke, berarti ini sudah kita lewati. Sekarang, tahapan ketiga adalah kita harus tentukan atau kita definisikan fungsi batasan. Kita kembali ke soal. Nah, pertama yang tercantum di dalam soal ini adalah tadi jumlah bahan baku yang tersedia. Jadi bahan A hanya tersedia 4.000, bahan B hanya tersedia 6.000. Bahan A itu ternyata digunakan untuk ketiga produk tadi, baik produk 1, 2, maupun 3. Tetapi secara total kapasitasnya hanya 4.000. Oleh karena itu, di sini kita bisa buat coret-coretannya dulu. Nah, ini Anda bisa coba sambil kerjakan. Jadi kalau bahan baku A ini adalah harus kurang dari 4.000. Apa kurang dari sama dengan? Karena ini adalah kapasitas. Jadi tidak mungkin perusahaan tadi memproduksi dengan bahan baku melebihi dari kapasitas yang dia miliki. Kemudian begitu juga untuk bahan baku B, kapasitasnya 6.000, jadi dia kurang dari sama dengan 6.000. Jadi dia setidaknya bisa menggunakan kapasitas paling besar itu adalah sama dengan kapasitasnya. Kemudian tadi kan kita sudah buat variabel keputusannya adalah jumlah produk X1, X2, dan X3. Maka kita di sini bisa buat fungsi batasannya adalah 2X1 ditambah 3X2 ditambah 5X3. Kenapa kita buat seperti ini? Bentar, ini hilang. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena bahan baku A tadi untuk memproduksi 1 unit produk tipe 1 itu butuh 2. Sedangkan produk tipe 1 kita mau produksi sejumlah X1. Maka kalau mau kita plot atau kita buat ke dalam fungsi pembatas, maka 2 dikali dengan jumlah produk 1 yang mau dihasilkan, ditambah dengan 3 dikali dengan produk tipe 2 yang mau dihasilkan, ditambah 5 kali produk tipe 3 yang mau dihasilkan. Dan kesemuanya penggunaan bahan baku tadi harus kurang dari sama dengan 4.000 untuk bahan baku A. Demikian juga untuk bahan baku B, maka kita bisa tulis nanti formulasinya adalah 4X1 ditambah 2X2 ditambah 7X3. Total kesemua penggunaan harus kurang dari 6.000. Oke, sekarang kita bisa pindah ke sini. (2X1) ditambah 3X2 ditambah 5X3 kurang dari sama dengan 4.000. Kemudian ini adalah untuk batasan bahan baku A. Kemudian ada 4X1 plus 2X2 ditambah 7X3 harus kurang dari sama dengan 6.000. Ini adalah batasan bahan baku B.
Baik, sekarang kita kembali ke soal. Berarti kita tandai dulu bahwa data yang ini kita sudah buat ke dalam fungsi batasan. Ada beberapa kriteria lagi yang kita belum buat ke dalam fungsi batasannya. Nah, kita coba cek di sana ada permintaan pasar dari masing-masing produk adalah 200 unit untuk produk 1. Yang namanya permintaan dari pasar, perusahaan tadi harus memenuhi permintaan dari pasar. Jadi kalau dia memproduksi kurang dari permintaan pasar, dia akan mengalami opportunity loss. Seharusnya dia bisa menjual 200, tetapi dia tidak menjual sejumlah 200, dia akan rugi di sana. Nah, maka ini adalah batas minimal yang bisa atau yang harus diproduksi. Karena apa? Pasar ini siap menerima 200 unit. Nah, kenapa tidak perusahaan manufaktur tadi memproduksi sebanyak 200 atau bisa juga lebih banyak? Siapa tahu pasar bisa menerima lebih dari itu. Nah, baik, sekarang kita modelkan formula matematikanya. Maka di sini 200 unit untuk produk 1, maka X1 itu nanti lebih dari sama dengan 200, X2 lebih dari sama dengan 200, ini 200 dan ini juga 200, dan produk 3 X3 lebih besar sama dengan 150. Baik, kita punya 3 persamaan yang bisa kita masukkan ke dalam fungsi batasan di sini tadi. Oke, kita tambahkan. Oke, X1 lebih besar sama dengan 200, X2 lebih besar sama dengan 200, dan X3 lebih besar sama dengan 150. Nah, untuk pembuatan model matematis di dalam linear programming, ini biasakan untuk mengelompokkan variabel sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau nulis X1, saya tulis paling kiri, jadi sesuai dengan urutan di atas. Kemudian X2 saya taruh tengah, dan X3 ditaruh di sebelah kanan. Baik, untuk kriteria yang ini maka sudah kita tambahkan. Oke, kita cek. Nah, ada kriteria selanjutnya yaitu perbandingan jumlah produksi dari ketiga jenis produk harus 3:2:5. Maka X1 dibanding X2 dibanding X3 sama dengan 3:2:5. Atau bisa juga saya ambil perbandingan dua-dua. Jadi kalau X1 saya bandingkan dengan X2, ini sama dengan 3:2. Masuk akal karena saya ambil dari sini 3:2. Atau ini bisa nggak saya ubah jadi 2X1 sama dengan 3X2. Atau kalau mau saya buat ke dalam persamaan, 2X1 dikurangi 3X2 sama dengan 0. Oke, kita dapat samaan 1 untuk yang kasus ini ya, rasio ini tadi. Nah, ini baru perbandingan antara X1 dengan X2. Kemudian X1
dibanding X3. Berarti 3 dibanding 5. Maka 5X1 sama dengan 3X3. Saya buat ke dalam persamaan sama dengan 0. Maka 5X1 dikurangi 3X3 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Kemudian saya bandingkan antara X2 dengan X3. X2 banding X3 adalah 2 banding 5. Maka 5X2 sama dengan 2X3. Saya ubah ke dalam persamaan sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 5X2 min 2X3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Untuk ini ya, kriteria tadi 3 banding 2 banding 5. Nah, setelah jadi, kita bisa pindah ke slide yang sebelumnya tadi. Baik, kurang lebih saya sudah siapkan tulisan yang lebih rapi. Jadi outputnya adalah seperti ini. Variabel keputusan adalah X1, X2, X3, kemudian ada fungsi tujuan. Saya persingkat dalam ribuan rupiah. Kemudian fungsi batasan ada ketersediaan bahan A, ketersediaan bahan B, kemudian batasan permintaan produk 1, produk 2, produk 3, dan juga batas perbandingan jumlah tadi yang 3 banding 2 banding 5. Dan selain itu ada pembatas non-negatif. Nah, silakan Anda bisa coba sendiri, Anda ulangi prosesnya. Kemudian jika sudah, saya ada latihan, nanti silakan Anda coba di rumah. Ini adalah kasus sebuah perusahaan akan mempromosikan produknya melalui media siaran radio lokal dan stasiun TV. Nah, terdapat anggaran yang tersedia untuk promosi per bulan adalah $1.000. Biaya promosi dari masing-masing media tersebut adalah 5 per menit jika menggunakan radio dan 100 per menit jika menggunakan siaran TV. Perusahaan tersebut akan menggunakan siaran radio paling sedikit 2 kali lebih banyak dibanding TV. Berdasarkan pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap menit siaran iklan lewat TV akan menaikkan penjualan produk tersebut 25 kali lebih banyak dibandingkan jika disiarkan lewat radio. Tentukan alokasi anggaran paling minimum untuk promosi produk yang dimaksud. Nah, paling tidak Anda pahami dulu dari studi kasus ini, kemudian Anda cari kira-kira ini apa yang bisa menentukan seberapa besar atau seberapa kecil nilai tujuannya. Kemudian setelah ketemu variabel keputusannya, baru Anda tentukan kira-kira yang mau dicari di dalam kasus ini itu apa. Maksimasikah atau minimasikah? Setelah ketahuan maksimasi atau minimasi, kemudian rumusnya seperti apa untuk menentukan nilai yang akan dimaksimasi atau nilai yang akan diminimasi. Nah, baik, ini untuk video kali ini kita hanya membahas tentang perumusan model matematis dari sebuah studi kasus. Jadi untuk yang contoh tadi ini kita belum selesaikan. Nanti untuk penyelesaian kasusnya atau penentuan nilai variabel keputusan itu seperti apa, nanti ada metode grafis dan simplex yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, baik, silakan Anda bisa latihan. Anda bisa coba kerjakan studi kasus yang ada di slide ini. Baik, saya rasa cukup. Demikian
video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.